Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futia Kudrotin dari Ekonomi Syariah 4 NIM E 2019-2162. Seperti biasa di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan ekonomi dua sektor. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ekonomi dua sektor sendiri. Jadi ekonomi dua sektor di sini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara, di mana perekonomian di sini hanya terdiri dari dua sektor saja, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Adapun aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan dibuang dalam institusi keuangan. Dan yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Sedangkan hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan dan juga pendapatan yang ditabung. Dan yang terakhir adalah pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga digunakan untuk menabung. Selanjutnya yaitu jenis dari kecondongan mengkonsumsi ada dua, yaitu yang pertama kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, di mana perbandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Sedangkan yang kedua adalah kecondongan mengkonsumsi rata-rata, di mana di sini perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Itu yang selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Yang pertama ada kecondongan menabung marginal atau MPS, di mana perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Jadi rumusnya di sini adalah MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Yang kedua yaitu adalah kecondongan rata-rata, di mana kecondongan ini menunjukkan perbandingan antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Maka rumusnya yaitu adalah APS sama dengan S dibagi YD. Sedangkan yang selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan juga tabungan. Fungsi konsumsi di sini yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungan yaitu adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu dari investasi. Itu ada 6 faktor, diantaranya yang pertama tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua suku bangsa. Yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan. Baiklah, sedangkan fungsi dari investasi di sini merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi investasi otonomi dan juga investasi terpengaruh. Di mana fungsi investasi otonomi di sini adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Sedangkan investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Jadi semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi pula investasinya.
Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan juga investasi. Maka rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I. Sedangkan yang kedua adalah investasi sama dengan tabungan. Maka dapat dijabarkan rumusnya I sama dengan S. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.